semuanya, perkenalkan nama kakak Frida Yupasya Ramadhani. Kali ini kita akan belajar teks narasi, garis dan bentuk, dan identitas diri. Apakah adik-adik semua sudah siap belajar? Jika sudah siap, coba angkat pensil dan pulpennya. Oke, pintar. Sepertinya adik-adik sangat sudah siap ya untuk belajar. Tapi sebelum itu, kakak mau memberikan tepuk nih, namanya tepuk lope. Seperti ini. Tepuk lope. Lope kecil, lope sedang, lope besar, lope jumbo. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah bisa tepuknya? Coba sekarang kita tepuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk lope. Lope kecil, lope sedang, lope besar, lope jumbo. Oke, tadi kan kita sudah ice breaking sebentar nih ya. Berarti harusnya adik-adik semua nih sudah semangat untuk memulai pembelajaran. Oke, karena adik-adik sudah siap dan semangat, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Jadi kita akan membahas teks narasi terlebih dahulu ya. Ada yang tahu tidak sih teks narasi itu apa? Tidak tahu? Jadi, teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan sebuah cerita dengan urutan waktu yang terjadi. Peristiwa dalam teks narasi dapat benar-benar terjadi di kehidupan nyata dan juga hanya berupa hayalan penulis saja. Tujuan dari teks narasi selain menghibur, yaitu memberi pengalaman estetis pada pembaca, menambah pengetahuan, informasi, dan wawasan pada pembaca. Teks narasi mempunyai berbagai jenis. Ada berapa? Ada yang tahu? Jadi, jenis dari teks narasi itu ada 3. Ada narasi informatif, narasi artistik, dan narasi sugestif. Oke, kita akan membahas apa itu narasi informatif. Jadi, narasi informatif adalah narasi yang menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, narasi apa? Narasi artistik. Jadi, narasi artistik ini menceritakan suatu peristiwa yang bertujuan memberi pengalaman estetis pada pembaca. Yang ketiga, yaitu narasi sugestif. Yang mana narasi sugestif ini menceritakan kisah dengan maksud terselubung, sehingga pembaca perlu memahami teks secara keseluruhan. Tidak hanya jenis-jenisnya, tetapi narasi mempunyai ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-cirinya apa saja? Jadi, ciri-ciri teks narasi juga ada 3. Yang pertama, memiliki tokoh cerita, yang mana melibatkan tokoh-tokoh seperti manusia, hewan, atau makhluk fantasi. Makhluk fantasi itu seperti apa, Kak? Seperti peri, seperti mermaid, seperti lain-lainnya. Yang kedua, yaitu setting yang jelas, menggambarkan tempat dan waktu kapan terjadinya cerita tersebut. Seperti misalkan tempatnya yaitu di hutan, di laut, di rumah, di lapangan, di sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Dan waktunya itu bisa pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Yang ketiga,
yaitu alur cerita yang teratur. Maksudnya seperti apa sih, Kak? Jadi, cerita dalam teks narasi ini diatur secara berurutan dari awal, tengah, hingga akhir. Contoh teks narasi seperti yang ada di belakang Kakak tuh dengan judul Petualangan Budi di Hutan. Siapa yang ingin mendengar cerita Kakak? Oke, baik, akan Kakak ceritakan ya. Pada suatu hari, Budi berpergi berpetualang ke hutan. Dia bertemu seekor burung kecil yang terjebak di semak belukar. Dengan penuh kebaikan, Budi membantu burung tersebut. Setelah itu, mereka berdua menjelajahi hutan bersama-sama dan menemukan banyak hal yang menarik. Bagaimana? Apakah adik-adik semua mengerti? Selanjutnya, ada yang tahu kita akan belajar materi apa? Kita akan belajar materi garis dan bentuk. Di sini ada yang sudah tahu apa itu garis? Benar sekali. Jadi, garis adalah unsur seni rupa berupa jarak antara satu titik dan titik lainnya. Bisa lurus ataupun melengkung. Kemudian, bentuk. Ada yang tahu apa itu bentuk? Bentuk adalah sebuah garis bergerak dari titik A berjalan kemana-mana, kemudian kembali lagi ke titik A. Maka ia akan membentuk sebuah bentuk. Contoh-contoh dari bentuk itu apa aja? Pintar sekali. Jadi seperti segitiga, persegi panjang, persegi bulat, oval. Ada yang tahu apa lagi? Persegi 5 dan masih banyak lainnya. Tadi kan di awal Kakak sudah memperkenalkan diri ya. Ada yang masih ingat nama Kakak siapa? Benar sekali, nama Kakak adalah Frida Ayu. Kalau nama kalian? Jadi, tadi merupakan bentuk dari identitas diri. Yang mana identitas diri ini cara kita mengenal dan memahami siapa diri kita sendiri. Bagian-bagian dari identitas diri itu ada nama panggilan, usia, apalagi keluarga, alamat, dan hobi. Di sini Kakak akan mencontohkan ya. Nama panjang Kakak Frida Ayu Pasha Ramadhani. Kakak biasa dipanggil Frida atau Ayu. Keluarga Kakak berjumlah 5 orang. Alamat Kakak di Jalan BTU KR 10 nomor 8. Umur Kakak 20 tahun. Hobi Kakak adalah membaca dan memasak. Bagaimana? Apakah adik-adik bisa menyebutkan kembali contoh-contoh dari identitas diri? Kakak yakin adik-adik semua bisa ya untuk mengenalkan bagian-bagian dari identitas diri adik-adik semua. Oke, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah adik-adik senang? Kakak harap adik-adik semua senang ya, karena pada pembelajaran kali ini kita akan berakhir.
Tapi sebelum itu kita akan mengulas kembali apa saja yang sudah kita pelajari. Oke, yang pertama kita sudah belajar tentang teks narasi. Ya, apa itu teks narasi? Coba jelaskan kembali apa itu teks narasi. Pause video ini ya. Benar sekali. Jadi, teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan sebuah cerita dengan urutan waktu yang terjadi. Kemudian, apa itu garis dan bentuk? Garis dan bentuk, garis. Garis adalah unsur seni rupa berupa jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya. Kemudian bentuk adalah sebuah garis bergerak dari titik A berjalan kemana-mana, kemudian kembali lagi ke titik A. Maka ia akan membuat sebuah bentuk. Apa itu identitas diri? Identitas diri adalah bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri kita. Oke, kakak harap adik-adik semua sudah mengerti ya. Oke, terima kasih karena sudah mau belajar hari ini. Kakak harap adik-adik semua mempunyai semangat untuk belajar pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.